Bagaimana jika orang yang paling kamu mengerti justru menjadi orang yang paling ingin kamu kalahkan? Bagaimana jika satu-satunya cara untuk menyelamatkan sahabatmu adalah dengan melawannya? Kisah Naruto dan Sasuke bukan sekadar rivalitas. Ini bukan tentang siapa yang lebih kuat. Ini adalah tentang dua cara memandang dunia yang tidak pernah bisa benar-benar berdamai. Satu percaya bahwa semua orang bisa diselamatkan. Yang lain percaya bahwa dunia hanya bisa berubah jika seseorang cukup kuat untuk menghancurkannya. Dan di titik itulah persahabatan berubah menjadi pertarungan. Tapi pertanyaannya, apakah pertarungan itu benar-benar akhir dari persahabatan? Atau justru bentuk paling jujur dari persahabatan itu sendiri? Naruto dan Sasuke tidak pernah benar-benar memilih untuk menjadi teman. Tidak ada momen hangat yang menandai awal hubungan mereka. Tidak ada janji, tidak ada kesepakatan. Mereka dipertemukan oleh sesuatu yang jauh lebih sunyi. Sesuatu yang tidak pernah mereka inginkan. Kesepian. Naruto Uzumaki tumbuh di tengah keramaian, tapi hidup seperti bayangan. Ia ada, tapi tidak dianggap. Ia berbicara, tapi tidak didengar. Tatapan orang-orang bukan sekadar dingin, tapi penuh penolakan. Sejak kecil, Naruto belajar satu hal, bahwa untuk diperhatikan, ia harus membuat keributan. Bahwa untuk diakui, ia harus menjadi seseorang yang tidak bisa diabaikan. Sementara itu, Sasuke Uchiha hidup dalam kesunyian yang berbeda. Bukan karena ia tidak punya siapa-siapa, tetapi karena semua yang ia miliki direnggut dalam satu malam. Kehilangan Sasuke bukan perlahan. Ia tidak diberi waktu untuk memahami, tidak diberi ruang untuk berduka. Semuanya hilang sekaligus. Klan, keluarga, identitas, bahkan rasa aman terhadap dunia. Jika Naruto hidup dalam kekosongan, Sasuke hidup dalam kehancuran. Dan anehnya, dua bentuk luka yang berbeda ini justru saling mengenali. Mereka mungkin tidak pernah mengatakannya secara langsung, tapi di antara tatapan, dalam diam, dalam persaingan kecil di akademi, ada satu kesadaran yang sama. Aku tahu, rasanya jadi kamu. Disinilah fondasi hubungan mereka terbentuk, bukan dari kebersamaan yang hangat, bukan dari tawa tanpa beban, melainkan dari rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan kepada orang lain. Namun ada satu hal penting yang sering terlewat. Kesepian tidak selalu melahirkan kedekatan. Kadang justru melahirkan kompetisi. Naruto melihat Sasuke sebagai sosok yang sempurna, kuat, diakui, dan dikagumi. Sesuatu yang tidak pernah ia miliki. Sasuke melihat Naruto sebagai sesuatu yang mengganggu, seseorang yang terus mencoba mendekat, padahal ia sendiri masih tenggelam dalam luka yang belum selesai. Hubungan mereka sejak awal bukanlah harmoni. Ia adalah tarik-menarik antara kebutuhan untuk dimengerti dan ketakutan untuk membuka diri. Dan disinilah letak paradoksnya. Mereka adalah dua orang yang paling bisa saling memahami, sekaligus dua orang yang paling sulit untuk benar-benar terhubung. Karena ketika sebuah hubungan dibangun di atas luka, yang muncul bukan hanya empati, tetapi juga ego, rasa iri, dan kebutuhan untuk diakui. Itulah sebabnya hubungan Naruto dan Sasuke tidak pernah benar-benar stabil sejak awal. Ia bukan persahabatan yang tenang. Ia adalah hubungan yang terus bergerak, antara kedekatan dan jarak, antara pengakuan dan penolakan. Dan mungkin disitulah awal dari segalanya. Bukan karena mereka ditakdirkan untuk bertarung, tapi karena sejak awal, mereka tidak pernah benar-benar tahu bagaimana cara menjadi teman tanpa membawa luka masing-masing. Ketika seseorang terluka, sebenarnya ada banyak cara untuk bertahan. Namun dalam banyak kasus, manusia cenderung jatuh pada dua pilihan ekstrim, menghubungkan diri atau memutuskan diri. Dan di titik inilah jalan Naruto Uzumaki dan Sasuke Uchiha mulai benar-benar berpisah. Naruto memilih untuk mendekat. Ia mencari pengakuan, mencari hubungan, mencari tempat di mana ia bisa diterima. Bagi Naruto, luka bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Luka adalah alasan untuk terus bergerak, untuk terus mencoba, untuk terus mengetuk pintu dunia sampai ada yang membukakan. Ia percaya satu hal sederhana,
bahwa rasa sakit bisa berkurang jika dibagi. Sementara itu, Sasuke memilih arah yang berlawanan. Ia tidak mendekat, ia justru menjauh. Bagi Sasuke, luka bukan sesuatu yang harus dipendam. Luka adalah sesuatu yang harus dipendam, diasah, dan dijadikan bahan bakar. Jika Naruto berusaha mengisi kekosongan dalam dirinya, Sasuke justru memperdalamnya, hingga kekosongan itu berubah menjadi tujuan. Dan tujuan itu hanya satu, balas dendam. Dua respons ini sama-sama manusiawi. Tidak ada yang sepenuhnya benar, tidak ada yang sepenuhnya salah. Karena pada dasarnya, Naruto ingin diterima oleh dunia, sementara Sasuke ingin membalas dunia. Namun masalahnya, kedua jalan ini tidak akan pernah bertemu. Semakin Naruto berusaha mendekat, semakin Sasuke merasa terganggu. Bukan karena ia membenci Naruto, tetapi karena Naruto mewakili sesuatu yang tidak ia miliki, harapan. Dan bagi seseorang yang hidup dalam trauma, harapan seringkali terasa menyakitkan. Karena harapan membuka kemungkinan untuk kembali kehilangan. Sebaliknya, semakin Sasuke tenggelam dalam balas dendam, semakin Naruto berasa harus menyelamatkannya. Bukan karena Naruto merasa lebih benar, tetapi karena ia melihat dirinya sendiri di dalam Sasuke. Ia tahu bagaimana rasanya ditolak. Ia tahu bagaimana rasanya sendirian. Dan justru karena itu, ia tidak bisa membiarkan Sasuke berjalan lebih jauh dalam kegelapan. Di titik ini, hubungan mereka berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks. Ini bukan lagi sekadar perbedaan kepribadian. Ini adalah benturan antara dua cara bertahan hidup. Naruto bertahan dengan membangun koneksi. Sasuke bertahan dengan memutuskan koneksi. Naruto percaya bahwa kekuatan terbesar adalah kemampuan untuk tetap peduli. Sasuke percaya bahwa kekuatan terbesar adalah kemampuan untuk tidak lagi merasakan. Dan semakin mereka tumbuh, jarak antara keduanya bukan hanya fisik, tetapi juga filosofis. Mereka tidak lagi berbicara dalam bahasa yang sama, tidak lagi memahami dunia dengan lensa yang sama. Namun ironisnya, di balik semua perbedaan itu, ada satu hal yang tidak berubah. Mereka berdua sama-sama masih terluka. Hanya saja mereka memilih cara yang berbeda untuk menyembuhkannya. Dan seringkali perbedaan cara menyembuhkan luka inilah yang perlahan menjadi persahabatan, menjadi pertarungan. Di titik tertentu, hubungan Naruto Uzumaki dan Sasuke Uchiha tidak lagi bisa dijelaskan hanya dengan emosi. Ini bukan lagi soal rindu, bukan soal marah, bukan bahkan soal persahabatan. Ini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kaku, lebih dingin, dan lebih berbahaya. Pertarungan ideologi. Naruto berdiri dengan keyakinan yang hampir naif, tapi justru kuat, bahwa tidak ada manusia yang benar-benar hilang. Bahwa seberapa dalam pun seseorang jatuh ke dalam kegelapan, selalu ada jalan untuk kembali. Keyakinan ini bukan datang dari teori. Ini lahir dari pengalaman hidupnya sendiri. Dari bagaimana ia yang dulu ditolak, akhirnya bisa diterima. Bagi Naruto, jika ia bisa berubah, maka siapapun juga bisa. Namun, Sasuke melihat dunia dengan cara yang jauh lebih kejam. Baginya, dunia tidak berubah hanya karena harapan. Dunia berubah karena rasa sakit yang dipaksakan. Ia melihat sejarah sebagai siklus kebencian yang tidak pernah berhenti. Konflik, balas dendam, perang, lalu terulang lagi. Dan satu-satunya cara untuk memutus siklus itu, menurutnya, adalah dengan menjadi pusat dari kebencian itu sendiri. Sasuke tidak ingin menghancurkan dunia tanpa alasan. Ia justru ingin menciptakan kedamaian, tapi dengan cara yang ekstrim. Menjadi satu-satunya musuh bagi semua orang. Di titik ini, kita melihat sesuatu yang ironis. Dua orang yang sama-sama ingin menciptakan dunia yang damai, justru berdiri di dua ujung yang tidak mungkin dipertemukan. Naruto ingin menyelamatkan semua orang. Sasuke ingin menanggung semua kebencian sendirian. Naruto percaya pada koneksi. Sasuke percaya pada isolasi. Naruto ingin dunia berbagi beban. Sasuke ingin dunia bebas dari beban, dengan cara ia yang memikulnya. Ini bukan lagi konflik sederhana. Ini adalah benturan antara dua filosofi hidup yang sama-sama memiliki logika, tapi tidak bisa berjalan berdampingan. Dan disinilah masalah terbesar muncul. Ketika dua ideologi bertabrakan, kata-kata kehilangan kekuatannya. Karena ideologi bukan sekedar pendapat,
Ia adalah cara seseorang memahami realitas, cara seseorang memberi makna pada penderitaan, cara seseorang menentukan apa yang layak diperjuangkan. Naruto tidak bisa menerima cara Sasuke, karena itu berarti mengorbankan orang lain demi kedamaian semu. Sasuke tidak bisa menerima cara Naruto, karena itu berarti mempercayai dunia yang menurutnya sudah terbukti gagal. Keduanya tidak keras kepala tanpa alasan. Keduanya hanya setia pada luka yang membentuk mereka. Dan ketika seseorang terlalu dalam percaya pada caranya sendiri untuk bertahan hidup, ia tidak hanya mempertahankan ide, ia mempertahankan identitasnya. Itulah sebabnya konflik ini tidak bisa diselesaikan dengan dialog biasa. Disinilah pertarungan menjadi bahasa terakhir. Bukan karena mereka kehabisan kata, tetapi karena kata-kata tidak lagi mampu menjangkau kedalaman keyakinan mereka. Setiap serangan adalah argumen. Setiap benturan adalah penolakan. Setiap luka adalah bentuk komunikasi yang paling mentah dan paling jujur. Namun ada satu hal yang membuat konflik ini berbeda dari pertarungan biasa. Mereka tidak bertarung untuk menghancurkan satu sama lain. Naruto bertarung untuk membuktikan bahwa dunia masih layak dipercaya. Sasuke bertarung untuk membuktikan bahwa dunia harus dipaksa berubah. Dan di balik semua itu, ada satu fakta yang tidak bisa dihindari. Mereka berdua masih saling memahami. Mereka tahu apa yang dirasakan satu sama lain. Mereka tahu dari mana semua ini berasal. Namun justru karena itulah, pertarungan ini menjadi semakin tidak terhindarkan. Karena terkadang, orang yang paling kita pahami adalah orang yang paling sulit kita ubah. Dan disitulah, perasaan perlahan kalah oleh keyakinan. Bukan karena perasaan itu hilang, tetapi karena ideologi telah menjadi sesuatu yang lebih kuat dari sekedar hubungan. Dalam banyak kasus, pertarungan dianggap sebagai kegagalan komunikasi. Namun dalam kisah Naruto dan Sasuke, pertarungan justru adalah bentuk komunikasi yang paling jujur. Setiap pukulan adalah emosi yang tidak bisa diungkapkan. Setiap serangan adalah luka yang tidak pernah sembuh. Naruto tidak bertarung untuk menang. Ia bertarung untuk tidak menghilangkan Sasuke. Sasuke tidak bertarung untuk membunuh. Ia bertarung untuk memastikan pilihannya tidak digoyahkan. Ironisnya, semakin keras mereka bertarung, semakin jelas satu hal. Mereka tidak pernah benar-benar ingin saling menghilangkan. Tidak semua persahabatan berakhir dengan pertarungan. Namun ada hubungan tertentu yang hanya bisa berkembang melalui konflik. Karena terkadang, persahabatan bukan tentang selalu sepakat, bukan tentang selalu berjalan di jalan yang sama, melainkan tentang seberapa jauh kamu bersedia bertahan, bahkan ketika kamu berseberangan. Naruto dan Sasuke menunjukkan bahwa pertarungan bukanlah akhir dari persahabatan. Justru sebaliknya, pertarungan mereka adalah bukti bahwa hubungan itu masih cukup kuat untuk diperjuangkan.